Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Eh, Terima kasih atas kesempatan yang kami boleh pakai untuk mempresentasikan tentang hasil jurnal kami. Jadi pada sesi kali ini kami akan presentasikan tentang tema gerakan anti korupsi yang spesifiknya yaitu peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Sebelumnya selamat sore untuk Prof. Komariatus Soliha dan teman-teman dari kelas A. Kami akan mempresentasikan tentang jurnal kami. Next. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Andini Dwi Maulidia, ada Mita Regina Dewanti, ada Salsabila Maulidia, dan terakhir ada saya sendiri, Pavita Tantriana, selaku dari moderator. Next. Jadi kami akan membahas tentang 4 poin. Yang pertama, pengertian dari korupsi. Yang kedua, penyebab korupsi. Yang ketiga, dampak dari korupsi. Dan yang terakhir adalah pencegahan korupsi. Next. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari korupsi itu sendiri. Next. Jadi korupsi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu corruption, yang artinya itu perbuatan yang tidak baik, buruk, mudah disuap, dan tidak bermoral. Sedangkan kalau dari Black's Law Dictionary, itu kamus dari hukumnya Amerika, korupsi itu merupakan perbuatan yang menguntungkan sebelah pihak dengan menggunakan hak orang lain secara salah dalam menggunakan jabatan atau lainnya. Next. Sedangkan kalau di Indonesia itu, korupsi itu menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 adalah perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan ataupun dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Jadi boleh diambil kesimpulan kalau korupsi itu memiliki arti penggelapan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan lain-lain untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain. Next. Demikian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Andini. Ya, terima kasih Pak Vita. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab materi penyebab tindakan korupsi. Ada 4 aspek penyebab korupsi menurut buku Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional atau SKPN, yaitu aspek perilaku individu, aspek organisasi, aspek masyarakat, dan aspek peraturan perundang-undangan. Aspek perilaku individu yaitu faktor internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi. Faktor internal meliputi sifat tamak, mudah tergoda, gaya hidup yang konsumtif, malas, dan tidak kuat dalam agama. Aspek organisasi yakni manajemen yang cenderung menutupi tindakan korupsi di dalam organisasi. Kurangnya keteladanan pimpinan, kultur organisasi yang salah, dan lemahnya pengendalian manajemen. Yang keempat adalah aspek masyarakat, yakni berkaitan dengan masyarakat, yaitu lingkungan individu dan organisasi. Contohnya, kurangnya kesadaran akan kerugian yang ditimbulkan dari praktek korupsi, serta keaktifan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi. Terakhir, aspek peraturan perundang-undangan, adanya peraturan perundang-undangan yang sifatnya monopolistik dan menguntungkan sebelah pihak, terutama penguasa negara. Kurangnya memadai kualitas perundang-undangan, kurang efektifnya judicial review, sanksi yang sangat ringan, dan lemahnya pengevaluasian serta revisi peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah teori penyebab korupsi. Ada beberapa teori mengenai penyebab korupsi yang diungkapkan oleh para ahli. Teori pertama yaitu menurut Jack Boland dengan Ghosn teori. Faktor penyebab korupsi adalah kesempatan, pengungkapan, kebutuhan, dan keserakahan yang dimiliki oleh seseorang dengan pelaku korupsi. Teori kedua yaitu teori korupsi Robert Klutgard dengan DCMA teori. Mengungkap korupsi terjadi karena faktor kekuasaan dan monopoli dan tidak dibarengi akuntabilitas. Teori ketiga yaitu teori korupsi Donald R. Gracie atau lebih dikenal dengan fraud triangle theory, mengatakan bahwa ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi fraud atau kecurangan, yaitu motivasi, rasionalisasi, serta kesempatan. Ketiga hal ini memiliki kesamaan yang besar untuk mempengaruhi.
Teori yang keempat adalah teori willingness and opportunity to corrupt, yaitu kesempatan dan niat dapat mempengaruhi terjadinya korupsi. Kesempatan atau peluang meliputi kelemahan sistem, pengawasan kurang, dan sebagainya. Sedangkan niat atau keinginan terjadi karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan dan sifat keserakahan. Teori kelima adalah berdasarkan motivasi pelaku. Dikatakan teori motivasi pelaku karena korupsi terjadi karena adanya keinginan dari orang tersebut. Menurut Abdullah Hehamawa, dalam makalah Semiloka Wajah Pemberantas Korupsi di Indonesia hari ini, korupsi dibedakan menjadi 5 hal, yakni korupsi karena kebutuhan ingin memperkaya diri sendiri, adanya peluang untuk menjatuhkan diri pemerintah, dan karena ingin menguasai negara. Teori keenam adalah teori cost-benefit model, yaitu korupsi terjadi jika hasil korupsi yang dirasakan lebih besar daripada risiko yang didapatkan olehnya. Materi selanjutnya adalah dampak korupsi yang akan dijelaskan oleh Salsabila Maulidia. Terima kasih Andini. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak korupsi. Next. Dampak korupsi ini berpengaruh di berbagai bidang. Yang pertama adalah dampak korupsi terhadap masyarakat dan individu, yaitu terjadinya kekacauan di masyarakat, sehingga tidak ada sistem sosial yang berlaku dengan baik. Yang kedua adalah dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi, yaitu hancurnya kedaulatan rakyat dan berakhirnya kepercayaan rakyat terhadap pemimpin. Yang ketiga adalah dampak korupsi terhadap ekonomi, yaitu penurunan produktivitas karena lesunya pertumbuhan perekonomian. Next. Yang keempat adalah dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan, yaitu harga jasa dan pelayanan publik yang mahal dan terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Yang kelima adalah dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintah, yaitu tidak berjalannya suatu birokrasi secara efisien dan matinya etika sosial politik. Yang keenam adalah dampak korupsi terhadap penegakan hukum, yaitu menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi dana. Yang kedua, menghambat negara dalam melakukan pemerataan akses. Yang ketujuh adalah dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan, yaitu lemahnya alat utama sistem pertahanan dan sumber daya manusia. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mita Regina. Ya, terima kasih Salsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan korupsi. Next. Strategi pencegahan korupsi. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli mengusulkan menggunakan fraud triangle theory. Fraud triangle theory adalah teori yang dikembangkan oleh Donald R. Creasy dalam mengamati penyebab terjadinya kecurangan. Disebut dengan fraud triangle adalah karena dalam proses kecurangan yang terjadi ada 3 tahapan yang penting yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Ada 3 tahapan strategi, yaitu yang pertama, strategi jangka pendek, yang memberikan arahan dalam upaya pencegahan. Yang kedua, ada strategi menengah, yang memperbaiki sistem untuk menutup celah korupsi. Yang ketiga, ada strategi jangka panjang yang mengubah budaya, yaitu kejujuran. Next. Langkah dari pemerintah yaitu dengan mengeluarkan peraturan penguasa militer nomor PRT garing Perpu garing 1957. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 24 garing PRP garing 1960 dan Keputusan Presiden nomor 228 tahun 1967. Yang ketiga ada Undang-Undang nomor 3 tahun 1971. Yang keempat ada Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Nomor 5 ada Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Yang ketujuh Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 yang menjadi Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Selanjutnya Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, yang terakhir Undang-Undang nomor 46 tahun 2009. Next. Peran masyarakat di sini menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 pasal 6 dan pasal 13 yaitu dengan menumbuhkan budaya anti korupsi, melaksanakan program pendidikan anti korupsi, mengadakan kampanye anti korupsi, serta mengadakan sosialisasi terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi. Masyarakat yang berperan aktif dan akan diberikan penghargaan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000, Pasal 7 Ayat 1 dan 2, Pasal 8, Pasal 9,
pasal 10 ayat 1 dan 2, dan pasal 11 ayat 1 dan 2. Next. Peran mahasiswa, yaitu dengan mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak adil dan berpihak kepada masyarakat, tekanan dalam bentuk demonstrasi maupun dialog dengan pemerintah, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk kelompok 2 atas paparan materinya. Selanjutnya saya buka untuk pertanyaan jika ada yang ingin bertanya. Permisi, saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Ken Aurel Zulfagiarda dari kelompok 10. Saya izin bertanya, di salah satu berita yang pernah saya baca, KPK pernah menyoroti banyaknya pelaku korupsi di usia muda. Mengapa bisa begitu? Dan bagaimana peran pemerintah dalam menciptakan generasi yang bersih dari korupsi? Terima kasih. Terima kasih Aurelia atas pertanyaannya. Pertanyaan akan kami tampung dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Permisi, saya Karunia Soleha, izin bertanya. Saya dari kelompok 10. Mau tanya, kenapa sih koruptor itu sering dilambangkan dengan istilah tikus? Dan apakah istilah tikus ini dipakai hanya di Indonesia aja atau di negara lain juga memakai istilah tersebut? Gitu. Terima kasih. Terima kasih Kalinia atas pertanyaannya. Baik, saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan 1. Mungkin karena mengapa sekarang banyak orang yang masih muda itu sudah melakukan korupsi. Karena mungkin dari kehidupan yang lalu, mungkin dari orang tuanya mungkin dulu itu mencontoh hal-hal yang tidak baik yang mengandung unsur dari korupsi itu sendiri. Misalnya sekarang kan ada tuh beberapa orang tua yang suka menyuap misalnya untuk sekolah untuk anaknya gitu. Misalnya anaknya ini mau masuk di perguruan tinggi negeri ataupun sekolah negeri, itu yang saya tahu biasanya itu ke sekolah negeri yang biasanya itu melakukan penyogokan, itu yang pernah saya tahu gitu. Nah mungkin dari situ anaknya itu belajar kalau uang itu bisa membeli segalanya gitu. Nah jadi makin ke depannya itu dia selalu gimana caranya bisa mendapatkan uang yang banyak untuk memenuhi kebutuhannya sendiri gitu. Padahal itu kalau sudah berkembang semakin dalam itu bisa berdampak juga bagi masyarakat gitu. Nah kalau bagaimana pemeran pemerintah agar menciptakan generasi yang bersih, itu menurut dari kami bisa melakukan sosialisasi. Misalnya kalau dari BNN kan itu suka ada sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu. Nah bisa juga misalnya dari pihak dari KPK itu bisa mendatangkan orang-orangnya untuk melakukan sosialisasi mengenai dari korupsi itu sendiri. Nah, selain itu bisa juga pemerintah membuat iklan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa bahaya dari korupsi ini loh atau apa gitu. Gitu sih menurut saya. Untuk kelompok saya kalau ada tambahan dipersilakan. Iya, saya ingin menambahkan sedikit. Mungkin karena kurangnya sikap jujur yang ditanamkan dalam diri setiap individu yang seharusnya sudah ditanamkan sejak dini. Dan hal itu yang membuat seseorang bisa berani melakukan tindakan korupsi. Dan juga bagaimana peran pemerintah dalam menciptakan generasi yang bersih dari korupsi. Itu mungkin dengan memberikan pelajaran atau pendidikan anti korupsi kepada generasi muda. Lalu pada tahun 2017, itu Presiden Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 87 tentang penguatan pendidikan karakter, yang di dalamnya termasuk nilai-nilai anti korupsi seperti jujur, disiplin, bekerja keras, mandiri, peduli, dan bertanggung jawab. Setelah itu juga bisa dengan memanfaatkan sosial media seperti podcast dengan mengangkat tema tentang pendidikan korupsi. Terima kasih. Apakah menjawab Arli? Terima kasih. Permisi, saya akan menjawab pertanyaan Karenia.
yaitu mengapa koruptor sering dilambangkan dengan tikus dan apakah koruptor dianggap sebagai tikus itu hanya dilakukan di Indonesia saja. Jadi, bukan tidak hanya di Indonesia saja, melainkan koruptor dilambangkan dengan tikus itu diterapkan di beberapa negara. Mengapa koruptor sering dilambangkan dengan tikus? Karena tikus itu identik dengan kerakusannya. Seperti halnya tikus sering menyusup ke dalam dan merusak. Jadi tikus itu dinilai dengan kotor dan rakus karena sudah dikasih makan malah justru minta kembali dan mencuri milik orang lain. Sekian dari saya. Apakah ada yang menambahkan? Ya, saya ingin menambahkan jawaban dari Salsabila. Penggambaran atau simbol koruptor menggunakan tikus itu sangat tepat. Karena tikus itu mempunyai wajah yang lucu. Koruptor juga lucu ketika ditangkap. Sering melihat koruptor yang saat ditangkap itu menampakkan senyum yang lebar, dada-dada, dan ancung jempol. Yang kedua adalah tikus suka mencuri makanan dan yang lainnya. Koruptor juga sering mencuri uang rakyat. Yang ketiga adalah tikus menjadi pembawa penyakit. Koruptor membawa penyakit yang merusak tatanan bangsa dan negara yang beradab. Selanjutnya adalah tikus itu binatang pintar. Koruptor kebanyakan pintar, bahkan berpendidikan tinggi. Ya, itu sekian jawaban dari saya. Apakah Karenia sudah cukup? Cukup, terima kasih atas jawabannya. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas pemaparan materinya oleh kelompok 2 dan teman-teman atas pertanyaannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.